Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Usmar Ismail. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Usmar Ismail adalah seorang tokoh perfilman Indonesia yang dikenal sebagai pelopor drama modern, peletak dasar perfilman nasional, sekaligus diakui sebagai bapak film Indonesia. Selain sebagai sutradara film, beliau juga berkiprah sebagai sastrawan, wartawan, penulis, produser film dan penggerak kebudayaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidup Usmar Ismail memperlihatkan kiprah yang luas dalam bidang seni, kebudayaan, jurnalistik, dan perfilman. Beliau mendirikan perusahaan film nasional, mencetak banyak bintang layar lebar, menghasilkan karya-karya bernilai historis seperti Darah dan Doa yang dianggap sebagai film nasional pertama, serta menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan kebudayaan Indonesia melalui organisasi kebudayaan, seni dan jurnalistik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Usmar Ismail lahir pada tanggal 20 Maret tahun 1921 di Bukit Tinggi, Hindia Belanda, menempuh pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, dan memperoleh gelar Bachelor of Arts dalam bidang sinematografi pada tahun 1952 di Universitas California, Los Angeles, Amerika Serikat. Beliau wafat pada tanggal 2 Januari tahun 1971 di Jakarta akibat stroke dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Bifak. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa masa kecil hingga pendidikan menengah beliau dijalani di Batu Sangkar, Padang, dan Yogyakarta. Pendidikan tinggi ditempuh di Amerika Serikat. Aktivitas utama dalam berkesenian, perfilman, dan jurnalistik dijalankan di Yogyakarta serta Jakarta, termasuk ketika beliau mendirikan perusahaan perfilman nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kecintaan Usmar Ismail pada seni, drama, dan perfilman sejak usia muda mendorongnya untuk terus berjuang mengembangkan dunia perfilman Indonesia agar memiliki identitas nasional. Melalui karya, organisasi, dan pendidikan, beliau menanamkan nilai kebudayaan yang kuat pada generasi muda sehingga perfilman Indonesia tidak sekadar hiburan, melainkan juga sarana pendidikan, dokumentasi sejarah dan penguatan jati diri bangsa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Usmar Ismail menapaki perjalanan karir dengan mengawali kiprah dalam dunia sastra, melanjutkan ke dunia teater, kemudian masuk ke dunia jurnalistik, hingga akhirnya mengabdikan diri secara penuh pada perfilman. Dengan mendirikan organisasi perfilman dan perusahaan film, menghasilkan karya bernilai historis, dan mencetak banyak tokoh perfilman, beliau menjadi teladan dalam menghubungkan seni, kebudayaan dan perjuangan bangsa. Usmar Ismail lahir pada tanggal 20 Maret tahun 1921 di Bukit Tinggi sebagai anak dari Datuk Tumenggung Ismail dan Siti Fatimah. Sejak kecil beliau menunjukkan bakat seni. Pendidikan ditempuh mulai dari His Batu Sangkar, Mulo Simpang Haru Padang, AMSA Yogyakarta, hingga akhirnya melanjutkan studi ke Universitas California, Los Angeles, dan meraih gelar Bachelor of Arts dalam bidang sinematografi. Ketertarikan pada seni pertunjukan muncul ketika masih duduk di sekolah menengah. Bersama Rosihan Anwar dan kawan-kawan, beliau mencoba membuat pertunjukan untuk perayaan ulang tahun Putri Mahkota Ratu Wilhelmina, meski akhirnya gagal. Namun, dari pengalaman itu terlihat jelas daya imajinasi dan bakat sutradara yang kelak berkembang pesat. Dalam dunia sastra dan drama, Usmar Ismail aktif menulis dan terlibat dalam kegiatan teater. Masa pendudukan Jepang menjadi salah satu titik penting ketika beliau bekerja di Keimin Bunkasidoso dan berinteraksi dengan tokoh budaya seperti Armijen Pain. Pada tahun 1943,
beliau mendirikan sandiwara penggemar maya bersama Rosihan Anwar, Cornel Simanjuntak dan seniman lain. Sesudah proklamasi kemerdekaan, beliau terlibat dalam dinas militer dengan pangkat mayor di Yogyakarta. Selain itu, beliau aktif di dunia jurnalistik dengan mendirikan surat kabar, memimpin redaksi, serta terlibat dalam Persatuan Wartawan Indonesia. Pada masa itu beliau sempat dipenjara oleh Belanda karena dianggap melakukan kegiatan subversi. Perjalanan kariernya kemudian beralih secara serius ke dunia film. Usmar Ismail mendirikan Perusahaan Film Nasional Indonesia, memimpin Badan Musyawarah Perfilman Nasional, serta mendorong lahirnya pola pembinaan perfilman nasional pada tahun 1967. Dalam kiprahnya, beliau juga berkontribusi mencetak generasi baru perfilman sepertinya Abbas Acup, Nurnaningsih dan Indriati Iskak. Karya besar beliau antara lain Darah dan Doa, Pejuang, 6 Jam di Jogja, Dosa Tak Berampun, dan Krisis. Film-filmnya dianggap memiliki ciri khas Indonesiawi, bernilai dokumenter sejarah, dan menggambarkan realitas masyarakat. Darah dan Doa bahkan dinilai sebagai film nasional pertama Indonesia. Film Pejuang berhasil menembus Festival Film Internasional Moskwa pada tahun 1961 dan menjadi kebanggaan bangsa. Selain di bidang film, Usmar Ismail sempat mengelola restoran eksklusif Miraca Sky di Gedung Sarinah, Jakarta, dan juga memimpin perusahaan lain. Pada masa-masa akhir hidup, beliau menghadapi kesulitan mempertahankan Perfini, hingga akhirnya jatuh sakit dan meninggal pada tanggal 2 Januari tahun 1971. Penghargaan atas jasa beliau sangat banyak. Pada tahun 1962 beliau menerima Piagam Wijaya Kusuma dari Presiden Soekarno, pada tahun 1969 menerima Anugerah Seni dari Pemerintah Republik Indonesia, dan setelah wafat dinobatkan sebagai warga teladan daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Namanya diabadikan melalui Pusat Perfilman Usmar Ismail serta Gedung Pertunjukan Usmar Ismail Hall. Pada tanggal 20 Maret tahun 2018, Google menampilkan Google Doodle untuk merayakan ulang tahun beliau yang ke-97. Pada tanggal 30 Oktober tahun 2021, beliau resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Perjalanan panjang Usmar Ismail memberikan gambaran menyeluruh tentang peran seni dan film sebagai sarana membentuk identitas bangsa. Beliau bukan hanya seniman, tetapi juga penggerak kebudayaan, pendidik generasi dan perekam sejarah melalui medium film. Nilai positif dan pelajaran hidup seperti kecintaan pada seni dan kebudayaan dapat menjadi sarana perjuangan bagi bangsa. Dan konsistensi, kreativitas, dan keberanian melawan keterbatasan adalah kunci keberhasilan. Dan film bukan sekadar hiburan, melainkan medium pendidikan, dokumentasi sejarah, dan pembentukan jati diri bangsa. Dan semangat untuk mendidik generasi penerus dan mencetak tokoh baru merupakan warisan penting bagi pembangunan budaya. Dan kegigihan menghadapi kesulitan ekonomi maupun tantangan politik mengajarkan arti keteguhan dalam berkarya. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia.
Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.